Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai lalu berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Yesus tahu siapa Matius. Dia tahu apa yang sedang Matius lakukan dan apa yang sedang dipergumuli oleh Matius. Mungkin banyak orang yang tidak suka dengan dia karena dia dianggap sebagai seorang pemungut cukai. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Keselamatan bagi Yesus harus dinikmati oleh semua orang, siapapun dia. Apapun latar belakangnya, keselamatan harus menjadi milik semua orang. Maka pertanyaan buat kita renungkan pada hari ini, apakah kita juga seperti Yesus yang mau menyapa siapapun, terutama orang-orang yang sangat membutuhkan, termasuk orang berdosa? Ataukah kita memandang sebelah mata? Ataukah kita malah semakin memojokkan orang berdosa dalam kehidupannya? Tugas kita sebagai pengikut Kristus adalah membawa mereka kembali pada belas kasih Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Yesus berkata, "Ikutilah aku." Dan Matius ini segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Dan dia menjamu Yesus. Keterbukaan hati untuk mau mendengarkan Tuhan dan melakukan langkah pertobatan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita mendengarkan setiap hari firman Tuhan. Apakah firman itu menjadi daya guna bagi kita? Yang mengajak kita, Yesus setiap hari bersabda dan mengajak kita untuk melakukan pertobatan dan menuju pada keselamatan. Kita dipanggil untuk mengikuti Dia. Siapapun Anda, jangan takut. Kadang kita merasa bahwa kita punya latar belakang hidup yang kelam. Kita orang berdosa. Yesus tidak memperhatikan itu. Yesus mau agar Anda memperoleh keselamatan. Maka ketika Dia memanggil engkau, ikutilah Dia. Seperti yang dilakukan oleh Matius pemungut cukai. Dia mengikuti Yesus. Kemudian dia makan bersama-sama dengan Yesus di rumahnya. Lalu begitu banyak orang berdosa yang datang makan bersama-sama dengan mereka. Keselamatan yang kita rasakan tidak hanya untuk diri kita, tapi juga harus menjadi keselamatan bagi semakin banyak orang. Kalau kita merasa bahwa kita dirangkul oleh Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan, kita dipahami oleh Tuhan,
kita juga punya tugas yang sama untuk melakukan hal demikian bagi orang-orang yang saat ini sedang berada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi mengatakan kepada murid-murid Yesus, "Kenapa guru memakan bersama dengan orang berdosa?" Daripada kita hanya melihat kelemahan orang lain, menjudge orang lain, mendingan kita masuk ikut bersuka cita karena satu orang berdosa yang bertobat, akan terjadi sukacita berlimpah dalam kerajaan sorga. Mari Bapak Ibu, tidak sekedar melihat kelemahan orang lain, tapi berjuang untuk membawa mereka dari kelemahan itu, untuk bangkit dari kelemahan mereka, dan berjalan bersama-sama dengan Anda menuju pada keselamatan itu. Keselamatan harus menjadi milik semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Maka mari, kalau Anda merasa bahwa Anda sehat, tolonglah orang-orang yang kurang sehat, agar mereka sehat seperti Anda. Kalau Anda merasa bahwa Anda sudah di jalan yang benar, bantulah orang-orang yang saat ini sedang berada di jalan yang tidak benar, agar mereka boleh menyaksikan keselamatan dari Tuhan kita. Yang kukehendaki ialah belas kasihan. Apakah kita punya kualitas hati yang berbelas kasih terhadap orang-orang yang dicap atau dinilai jelek oleh orang lain? Mari kita rangkul semua orang. Kita bawa mereka ke hadapan Tuhan, agar mereka semakin bersuka cita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas setiap mujizat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita sakit. Kau jamah mereka satu persatu Tuhan. Kau tahu siapa mereka. Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau datang untuk menyelamatkan kami semua yang menderita dan berdosa. Bantulah kami untuk senantiasa membuka hati kami, agar kami selalu percaya bahwa Engkau senantiasa ada bersama kami di balik setiap pergumulan, sakit, penyakit, dan beban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berikanlah juga rahmat sukacita bagi keluarga-keluarga yang mendampingi mereka yang sedang sakit. Biarlah kehadiran mereka sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.